mengatasi perjalanan. Jadi pos skala 7 ya. Kemudian kalau sudah keluar semua janin, plasenta, tadi ada epis, berarti kita harus menjalin episiotomi dengan jahitan biologi. Ya, paham ya? Kita persiapan alatnya dulu ya, mulai dari pembersihan jalan nafas bayi. Mana itunya maksimum yang untuk nyedot lendirnya bayi? Suction BCM-nya. Dia Terlepas dari ya kayak gini ya, tadi dipotong. Nah, kayak gini. Ya, nanti gitu ya. Oke, langsung aja kita sudah alatnya udah ada semua. Mulai yang pertama dulu aja biar nggak membingungkan. Yang pertama adalah mulai dari bayi ya, bayi sudah keluar, berarti kita menghisap lendir dan pemotongan tali pusat. Betul. Siapkan ada bayinya 2, yang 2 ini dari sini aja, yang 2 potong 3. Rasa steril. Masukkan dulu di sini ya. Kalau kita punya asisten, enak sih buka-buka namanya, enggak aja ya, berarti kita harus siap-siap dulu dibukain semuanya. Ya, kemudian ini anggap aja ini Mbak. Kamu ya dari sini ya. Nih, udah ya. Kamu yang pegang bayinya. Kita kan ini awalnya sudah proses persalinan ya, dianggap proses persalinan, tapi kita ini pelan-pelan. Kalau memang sudah mengalami proses persalinan sampai dengan bayi lahir, itu kan prosesnya cepat banget. Bayi lahir di di section, kemudian tali pusat dilepas, plasenta dilahirkan, episiotomi jahit, lebar, 2 jam postpartum. Kalau kita lihat belajar perlahan-lahan ya, mulai dari bayi dilahirkan ya. Jadi gini, kita kan ini menahan kerampang, kemudian kita pegang kepalanya ya, bayi sudah dilahirkan ya, sampai bahu depan, kemudian bahu belakang naik begini seret. Nah, kalau sampai ini kan sudah keluar begini ya, kita lihat kondisi bayi. Kalau memang bayi itu tidak ada kebiruan dan lain sebagainya, kita bisa tali pusat, kemudian kan ada asisten untuk melakukan section ya. Tetapi kalau bayi dalam kondisi jelek, distres pernafasan, kebiru-biruan, kita langsung saja ini, karena tali pusat ini kan membantu oksigenasi bayi dan ibu, sehingga masih ada ya bantuan dari sini. Jangan potong dulu, tapi kita bantu pernafasan dulu ya. Perlah dan pengalasnya untuk bayi yang kedinginan atau hipotermi, kita bisa taruh di perut ibu, kemudian kita lakukan tindakan ya. Ini anggap aja perut ibu ya. Langsung kita bersihkan jalan nafasnya dari hidung dulu, kemudian mulut. Ini kayak sing bolong kabeh ya. Cara makainya gini, justru mbak sedot iki ya, keliru ya. Yang sedot ini lihat ya, yang hijau ini ya. Kita sedot ya. Jadi mulai dari hidung dulu dengan gerakan yang sangat cepat, atau suwe ngene lah, suwe sama di bayi. Di sini karena banyak lendir-lendir, sekret, campuran dari plasenta itu kan banyak isinya ya. Jadi kumpul nang kene. Biasanya bayi langsung menangis spontan, itu baik, berarti kemungkinan pernafasan baik, AS-nya juga baik ya. Jadi kita sedot mulai dari hidung, bersihkan ya, kemudian kita bersihkan dengan kasar, kita masukkan ke mulut. Sudah, bayi biasanya langsung menangis dengan spontan ya, setelah kita membantu pernafasannya ya. Setelah kita bersihkan jalan nafas bayi ya, kemudian kita persiapkan untuk pemotongan tali pusat. Ini terlalu pendek banget ya, ini sebenarnya agak panjang.
panjang sedikit. Lihat, sebenarnya 2-3 cm dari pusar bayi kita nanti motongnya. Ya. Pertama kita klem dulu. Ini daerah sini ya, 2-3 cm dari pusar bayi. Kemudian ini sekitar 2 cm dari klem pertama ya. Kemudian setelah itu baru kita lakukan pemotongan tali pusar. Kita potong ya tali pusarnya. Terus ini nanti urusan, sebenarnya kalau di kamar bersalin itu sudah ada sendiri yang ngurusi bayi sendiri, yang melepaskan atau mengeluarkan plasenta itu ada sendiri. Jadi ini urusan perawat bayi. Jadi sudah dipotong dia bagiannya. Bagaimana cara merawat bayi setelah proses persalinan. Tali pusat ya, kita awal dulu bayi sekarang. Nah, ini kan seperti ini, gak mungkin kan klemnya dibawa pulang. Maka kita harus pakai klem. Kayak dulu itu cuma ditali sama tali itu udah yang kecil warna putih, ditali terus ditutup kasar. Kalau sekarang sudah modern, sudah ada kayak gini, klem. Ini dipakai sampai tali pusatnya lepas. Jadi dibawakan pulang bayinya. Ya. Perlu diganti gak Bu? Enggak usah. Yang diganti hanya kasanya aja. Yang kayak gini. Diganti kasanya setiap mandi. Ya, ini lihat seperti ini. Kita langsung aja. Nah, kayak tali begini. Kayak zaman dahulu kala seperti ini talinya. Jadi klem jangan dilepas dulu karena ini kan terbuka pembuluh darahnya. Kita klem dulu baru Dibuka. Nah, ini baru kita beli klemnya. Setelah itu baru kita tutup dengan kasa kering, tidak usah pakai betadine. Kalau dulu masih pakai betadine, sekarang sudah tidak. Intinya kita menutup, tidak ada ya prosedur khusus bagaimana cara menutup tali pusat. Yang penting kita mencegah supaya dia tidak terbuka. Ya, gini. Oke, sudah bayinya beres. Yang nanti ibu. Nah, oke, bayi sudah beres ya. Sekarang kita nih kala 3-nya nih ya. Tadi kala 2 beres termasuk bayi. Mulai dari jalan nafas sampai tali pusat. Oke, AS dulu.